Oke, selamat datang kembali di The Number 10 Show. Hmm, Semalam eh, hmm, no more La Remontada. Gak ada hmm, lagi comeback-comebackan Real Madrid yang katanya harus kalah dulu baru bisa hmm, comeback gitu. Malah hmm, dikepret sama Arsenal, Pak. 5-1 agregat itu gimana? Tapi sebenarnya bukan itu yang Arsenal menang telak agregat itu bukan highlight. hmm, Tapi yang menjadi highlight itu sebenarnya betapa hmm, menjengkelkannya fans Arsenal sekarang hmm, yang ada komentar kayak gini. Katanya hmm, 15 kali juara UCL. Iya di hmm. babak di fase ke knockout nggak pernah ketemu Arsenal. Kampret. Ini jadi eh, agak iya sekampret kampretnya fans Liverpool kayaknya masih memang lebih Hmm. kampret fans Arsenal gitu. Tingkat saja pertandingan semalam, Hmm. eh, apa sebenarnya yang salah dari Real Madrid? Aku nggak tahu ya apa ini POV ku aja yang memang secara jujur ya memang ngikutin Madrid itu ya kalau kancahnya bermain di Champions League ya. Hmm, Melihat dari track recordnya dan biasanya dari musim-musim sebelumnya juga memang eh, sebenarnya bukan kejutan ya, hanya saja ada beberapa pertandingan yang eh, berhasil dimenangkan oleh Real Madrid di luar nalar gitu. Dan mm-mm. yang semalam itu kalau aku lihat sebenarnya yang salah tuh kayaknya sebelum pertandingan kayaknya udah salah gitu. Jadi aku walaupun misalnya yang kita kenal Real Madrid yang kayak beberapa musim terakhir bahkan sampai menjadi pemegang gelar Champions League 15 kali gitu. Mm-mm. Cuman kayaknya baru 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 pre-match tadi malam lah yang kayaknya semua fans Madrid ataupun semua semua apa pandit ataupun fans netral tuh Nggak menjagokan. menggaungkan remontada gitu apa yang kayaknya mm, sebelum-sebelumnya itu Madrid nggak pernah digituin gitu ada narasi-narasi bakalan berhasil comeback dengan meyakinkan begitu apalagi Hmm. di leg pertama Madrid sudah tertinggal 3-0 gitu kan. Yes. Mungkin kalau misalnya bisa kita ingat kayak momen di pada saat Madrid ketemu City 2 musim lalu gitu kalau nggak salah yang sempat 2-2 terus comeback hmm, ya, yang di 2 musim menit-menit lalu. terakhir gitu kan. Menit-menit terakhir. Mhm. Dan musim-musim sebelumnya kayaknya nggak pernah ada misalnya narasi yang terlalu diumbar sebesar itu. Bahkan aku nggak tahu ya, memang beneran Ronaldo kan sebelum pertandingan semalam tuh sempat juga dibilang Ronaldo akan datang ke locker room Real Madrid Pemain untuk ya. memberikan semangat gitu kan. Hmm. Kayaknya itu bukan tipikalnya Madrid gitu yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi harusnya sih malah yang kita kenal Madrid itu yang lepas tanpa beban, bukan yang kita lihat Bellingham diwawancara kemudian dibilang eh, yang setelah lawan Arsenal yang kalah 3-0 atau sebelum itu yang dibilang mereka cuman ada kata-kata remontada di bis dan di mana-mana gitu. Kayaknya Setelah bukan kayak setelah. gitu karakternya kan Hmm. Real Madrid gitu. Jadi mereka kayak aku lihat sih pertandingan malam itu Madrid pemain Madrid ya terutama ya itu mereka kayak terbebani gitu, bukan Terbebani. kayak Madrid yang biasanya lepas gitu kan. Mm-mm. Sementara Arsenal yang kita tahu ya, Arteta bukan hanya di Champions League, di Liga Inggris pun sebenarnya dari 3 musim terakhir, kalau misalnya dibilang teruji pada saat bermain total bertahan tuh sudah berkali-kali, apalagi pada saat yang dulu lawan City setelah mencetak 1 gol Oh, ke yang gawangnya kartu City, merah itu kemudian ya. total defensif kan. Mm-mm. Jadi aku mikirnya sebenarnya Arsenal bakalan bertahan total gitu, tapi ternyata Masih malah Madrid ini. yang iya Madrid yang sebenarnya kayak kayak banyak pikiran gitu, nggak yang lepas gitu pemain-pemainnya gitu kan, nggak yang Mm. kita kenal misalnya tipikal Ancelotti itu adalah memberikan kebebasan kepada pemain-pemainnya gitu. Ternyata malah Terlalu eh, bebas. terlalu bebas dan yang nggak ada ini, nggak ada
Pola. nggak ada final pass, nggak ada final Hmm. decision yang bisa mengkill ataupun menciptakan peluang yang memang ini ya, yang bisa merepotkan lini belakang Arsenal. Jadi kalau aku lihat sih memang secara keseluruhan Madrid musim ini memang faktor kejutannya ya, selain dari memang mental, faktor Mm-mm. kejutannya nggak ada sih, faktor kejutan. Kalau masalah mental mungkin itu agak agak ini ya, Subjektif. eh, agak iya. Kalau dari musim ini dilihat apalagi di liga beberapa kali mereka yang kartu merah Mbappe lawan Alaves kalau nggak salah tuh, Kemarin nih minggu lalu iya ya. Mm. minggu lalu kan. Itu sebenarnya salah satu tanda juga sebenarnya kalau mereka ada ada suatu hal non teknis yang tidak bisa teratasi sama starting elevennya Ancelotti sih. Menarik sih, karena eh, yang kamu bilang kan nggak ada eh, apa kayak nggak ada final pass. Sebenarnya poinnya di situ. Eh, Hmm, karena yang aku baca-baca di Twitter, yang bikin Real Madrid sebenarnya kenapa Carlo Ancelotti itu bisa menangani Madrid dengan yang konteksnya hmm, playing with vibe gitu kan. hmm, Itu sebenarnya bukan karena Ancelotti-nya, tapi karena sosok Toni Kroos. hmm, Jadi kehadiran Toni Kroos di lini tengah Real Madrid itu sebenarnya adalah kepingan yang bikin Real hmm, Madrid kenapa bisa mereka superior di Eropa, di UCL dan hmm, bahkan di Liga hmm, gitu kan. Karena penghubung antara lini tengah sama lini depannya itu ada di hmm, Toni Kroos. Musim ini kan Toni hmm, Kroos pensiun kan, nggak main lagi. ya, Kemudian hmm, diganti sama Valverde. hmm, Praktis kan, kayaknya kita pernah bahas itu deh di beberapa episode yang lalu gitu. Kalau hmm. dengan lini tengahnya Madrid itu kan sekarang Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Tchouaméni itu Bellingham itu hmm, kan sebenarnya pemain-pemain hmm, yang oke bagus tapi kuda Pak. hmm. Jadi Mereka bukan lebih ke ball winning. ya kebelum Hmm. pakai lagi istilah FC dia ini. Iya tapi betul nih, tapi betul. Jadi nggak ada yang mengatur tempo, mengatur ritme Hmm, kapan harus bola dilepaskan ke sayap. hmm, Tapi hmm, ada satu, saya nggak tahu siapa yang bilang ya, hmm, faktor lain yang bikin Madrid kosong hmm, di Eropa hmm, musim ini yang kayak nggak ada efek kejutnya sama sekali itu adalah hmm, nggak adanya striker hmm, nomor 9. hmm, Dalam artian hmm, clinical hmm, finisher yang hmm, fungsinya memang cuma di sekitar kotak 16. ah, hmm. Musim lalu ada Jose Lu kan. Iya, iya, Musim iya. ini ada siapa Mbappe dari PSG. Tapi Hmm, Mbappe itu sebenarnya kalau misalnya kita bilang apakah dia striker nomor 9 atau bukan itu sebenarnya masih masih debatable karena hmm, dari karakter bermainnya Mbappe sebenarnya bukan tipikal nomor 9. hmm, Anyway, benar. kenapa kita bahas fokus di nomor 9 karena Hmm, topik kita sekarang ini hmm, apakah striker nomor 9 itu benar-benar sudah nggak dibutuhkan lagi di sepak hmm, bola modern gitu. iya. Contoh lain ya, contoh lain. Hmm, Rasmus Højlund di hmm, klub United kita ini. hmm, Ini si kawan baru ngegolin 7 gol sepanjang 2024-2025, Pak. Ada yang bilang hmm, hmm, Højlund itu masih mentah dan masih bisa menjadi nomor 9 dengan syarat iya. dua wingernya United itu berfungsi. Ini Hmm, jadi PR buat PR lagi Pak buat Amorim. Dua winger United berfungsi. Satu kalimat itu tuh sudah bikin pusing kepala, Pak. sebenarnya kalau yang eh kamu yang bilang tadi terkait masalah Joselu dan Mbappe itu memang itu kayaknya hanya narasi dalam tanda kutip untuk mengkambing hitamkan atas hasil buruknya Madrid musim ini aja sebenarnya itu kan sebenarnya kalau ada yang menarasikan seperti itu sebenarnya ya Mbappe itu seburuk-buruknya Masih musim lebih bagus pertamanya dari Jose
dulu sih. Iya kan? Mau gimana? Mau dari segi quality ataupun quantity gol nggak ada sebenarnya yang perlu dibandingkan gitu kan? Itu hanya sekedar mau cari-cari salahnya Madrid ini, ya cuman itu aja yang ada ya kan? Jadi, jadi Iya, 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 sebenarnya iya. itu hanya narasi untuk pembanding aja dibanding musim lalu gitu. Iya, iya. Terkait striker nomor 9 dan yang Højlund sebenarnya kan yang kamu Hmm, bilang tadi masalah tipikal nomor 9 dan pendukung-pendukungnya gitu. hmm, Khusus ke Højlund sebenarnya aku agak-agak masih bukan pada pihak di mana yang kayaknya sudah menyerah atas Højlund gitu karena yang aku lihat ya, jadi yang aku lihat terkait Højlund itu memang kalau kita mau menghakimi secara individu hmm, pasti akan larinya itu ke masalah nilai transfernya dia dan hmm, produktivitas golnya gitu. hmm, Itu mungkin sudah yang paling eh, mungkin paling objektif lah gitu karena nilai harga transfernya mahal gitu nggak ada gol gitu. hmm. Tapi kalau misalnya kita kembali secara general gitu, eh, masalah tadi apakah Højlund ini masih layak atau misalnya gimana sih sebenarnya harusnya tipikal nomor 9 itu? Kalau kita sedikit flashback ya ke Akamsi yang lagi disekolahkan di Birmingham, Beckham eh, sih yang lagi disekolahkan di Birmingham. eh, Marcus Hmm, Rashford, ya hmm, kan? hmm, Kalau misalnya hmm, klub dan hmm. fans gitu begitu sabarnya dengan Marcus Rashford beberapa musim terakhir ini, kenapa nggak dengan Højlund gitu? Ah, I Jadi see. karena kalau kita lihat tipikal di lapangan ya, ini dari gesture di lapangan kita lihat ya. Kalau kita bandingkan Marcus Rashford dengan Højlund ini, kita bisa dengan clear melihat mana pemain yang sebenarnya masih ada passion untuk main gitu. Hmm. Dengan yang tidak gitu kan. Dan kayaknya harusnya sih aku yakin kita sama-sama bisa memilih mana yang masih niat main gitu. Terlepas dari misalnya eh, apa ya hasil akhirnya gitu kan. Ya. Apakah dia bisa mencetak gol apa tidak gitu. Nah, Hmm. yang paling kelihatan sebenarnya masalah pressing kemudian buka ruang gitu. Masalahnya adalah Højlund memang kelihatan kayak mau melakukan pressing, mau lari gitu. Hmm. Kekurangannya dia itu memang masalah positioning kalau menurutku. Jadi Valid. memang dia kelihatan lari-lari gitu. Tapi naluri naluri Ya, ya. seorang striker untuk membaca kalau misalnya bola itu akan kemana dan Hmm. dia harus kemana itu yang dia belum punya gitu. Ya Hmm. Hmm. itu kayaknya wajar ke sosok pemain yang masih hitungannya umur dua Dua-dua. puluh apa Dua-dua. 22 ya. Dua-dua Ya kayaknya. pengalaman di Eropa itu dia lulusan Atalanta gitu kan. Hmm. Terus masuk ke United jadi dari segi jam terbang kurang gitu. Jadi eh apalagi kalau misalnya kita lihat dari sepak bola yang sekarang ini eh kayaknya nomor 9 sekarang itu bakalan kelihatan mati kalau misalnya ya itu tadi nggak ada winger yang memang betul-betul bisa bekerja untuk melayani kan. Nah, Nah, betul, 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 betul. Valid, valid. Argumen yang masalahnya valid. United itu tidak punya proper winger kan. Hmm. Nggak punya proper winger, nggak punya proper wingback atau Nggak fullback. punya proper keeper, nggak punya proper midfield. Nggak, nggak ada propernya itu klub. I- Iya, kayaknya nih klubnya klub marginal ini. Jadi, jadi misalnya kalau kita bandingkan kayak striker-striker nomor 9 ataupun striker kalau dulu kayaknya dibilangnya itu striker murni kan. Striker Striker murni. murni gitu kan. Nggak Yang, dioplos, Pak. yang kayak yang kamu bilang tadi lah yang di sekitar kotak penalti kan yang nunggu bola Iya, doang kan. iya. Kalau striker-striker dulu kan mungkin dia yang punya ciri khas gitu. Misalnya contoh kayak Shevchenko, orang mengenal Shevchenko itu yang memang memiliki kecepatan dan kapan dia di kotak penalti dia akan oportunis gitu. Hmm.
bisa langsung melepaskan tembakan ke arah gawang. Atau misalnya tipikal-tipikal Didier Drogba yang misalnya nggak perlu lari tapi bisa mengambil keputusan 1-2 detik kemudian Hmm. melakukan syuting ke gawang. Ataupun misalnya tipikal-tipikal Ibrahimovic Inzaghi. yang misalnya Oh, eh, Ibrahimovic yang dia punya flair sedikit gitu kan, nahan bola, kemudian mau hmm. bagi ke temannya, ataupun Inzaghi mungkin, Yang atau lahir yang paling offside. terakhir mungkin kan, ya yang paling terakhir tuh turunannya Inzaghi itu mungkin Chicharito lah, yang Oh iya secara iya. positioning dia gitu kan, secara positioning dia bisa mengelabui lawan dan dalam sepersekian detik dia bisa apa ya, insting insting di kotak penalti itu bekerja gitu. Sementara Højlund dengan tipikal sepak bola yang saat ini kayaknya terlalu banyak tikal yang harus diterapkan gitu kan, Hmm. yang Hmm. harus bola dari kaki ke kaki, yang nggak bisa United yang nggak punya proper winger, yang punya satu playmaker itu pun naik turun performanya. Hmm. Jadi apa yang mau diharapkan ke sosok striker di United musim ini gitu. Hmm. Jadi nggak ada faktor yang bisa mendukung dia Betul. eh, untuk misalnya menjadi proper number 9 gitu. Jadi Hmm. kalau menurutku masalah striker nomor 9 ini ya kayaknya sangat jarang kita lihat musim-musim terakhir ini ada nomor 9 itu yang bisa memberikan impact individual ya. Hmm. Tapi teman-temannya di samping kanan kiri tuh bapuk gitu. Kayaknya nggak ada gitu Nggak kan. ada, nggak ada. Kalau dulu kayaknya masih ada gitu kan. Hanya saja pertanyaanku berikutnya ya, Hmm. hipotesaku atas pernyataanku tadi, apakah memang striker yang dulu-dulu itu sehebat itu kah? Jangan sampai nih, jangan sampai ya. Hmm. Masalah pembanding-banding kayak gini kan kita bisa aja kita hanya mengglorifikasi historikal kan. Iya, 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 iya. Ya. Ya, Kayak misalnya Inzaghi lah. oke. Ya bisa jadi karena memang dulu kita nggak tahu sebenarnya bagaimana nih hasilnya performanya Inzaghi ini. Memang kita Hmm. lihat klip-klip 1-2 gol dia bisa lolos dari jebakan offside. Ternyata kalau kita tonton dulu 90 menit nggak ngapa-ngapain ini orang kita maki-maki pasti. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Nah, jadi jadi memang agak-agak agak-agak aku juga agak-agak tipikal yang kurang-kurang setuju juga kalau misalnya masalah yang membandingkan satu pemain saat ini dengan Cuman pemain yang dulu. di zaman dulu gitu kan. Iya, iya, iya. Ya mungkin hampir mirip lah ini menggeser masalah striker nomor 9 dengan pembanding-bandingan Ronaldo dengan Salah gitu. Karena Salah sebenarnya kan Oh, yang dengan kemarin Ronaldo ya. sebagai goal getter lah. Masalah dia nomor 9 apa enggak gitu kan. Iya, iya, iya. Masalah pembanding kita ini agak-agak sulit gitu. Tapi kalau kita berbicara dengan sekarang, ya memang sangat sulit mencari atau mendapatkan striker 9 karena memang perubahan taktikal di lapangan tadi itu sih. Oke, tadi semua yang kamu bilang soal Rasmus Højlund itu semuanya Hmm, benar sih menurutku. Karena yang kita hmm, lihat memang Højlund ini kayak apa ya, pemain striker yang mungkin karena saking nggak kompetennya dua wingernya United hmm, itu, akhirnya dia nggak tahu mau hmm, kelari kemana gitu, nggak tahu dia hmm, positioningnya kemana dan kelihatan banget hmm, pergerakannya masih masih sangat mentah bisa dibilang ya. hmm. Karena satu-satunya yang diandalkan sama Højlund itu praktis cuma fisiknya doang kan, Iya, adu fisik. Tapi kalau ketemu dengan back yang lebih fisikal, selesai dia. hmm, Eh, iya, iya, Terus tadi kamu sebut soal nggak pernah, belum pernah ada striker nomor 9 yang hmm, kualitas individunya di atas hmm, rata-rata, tapi dua wingernya hmm, bapuk. Itu juga hmm, betul sih. Kalau misalnya kita lihat hmm, paling dekat yang menurutku ya striker sekarang yang paling mendekati dengan hmm. nomor 9 itu Alexander Isak sih. Iya, Ini iya, pemain hmm, kayaknya hmm, kalau kita melihat ke belakang pemain yang hmm, kira-kira cocok yang di masa hmm, di era 90-an 2000-an itu yang hmm, gaya mainnya seperti Alexander Isak. hmm, Ini kita bisa melihat kayak hmm, Thierry Henry mungkin.
Tapi Ya. klinisnya dia di kotak penalti itu, di luar kotak penalti pun bukan Hmm. kaleng-kaleng sebenarnya. Jadi dan dua Hmm. wingernya, si Gordon sama si bahkan sekelas Jacob Murphy loh. Jacob Murphy loh. Bisa 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 Iya. bisa keren kayak gitu mainnya. Hmm. Eh Hmm. terus tapi tadi kamu bilang, apakah memang di Hmm. masa lalu apa nomor 9 itu mainnya memang bagus gitu kan. Nah, Hmm. berdasarkan apa yang aku dapat di internet gitu. Hmm. Contoh, nomor 9 seperti Hmm. siapa? Batistuta, Filippo Hmm. Inzaghi, David Hmm. Trezeguet. Itu kan rata-rata Hmm. pemain yang mainnya di Italia kan. Ya, ya, Ada betul. juga ada juga Raul Gonzalez yang main di Spanyol, tapi Hmm. Raul ini bisa dibilang lebih lebih apa ya, lebih fleksibel, Hmm. perannya di depan karena dia bisa bisa nggak cuma jadi, apa, Hmm. penentu, tapi juga bisa bertandem sama Morientes dulu kan. Iya, iya. Filippo Inzaghi misalnya ya, Hmm. di Juventus, AC Milan, terus golnya itu rata-rata Hmm. 0,58. Hmm. Oke, itu kayaknya tinggi lah ya, di atas Hmm. hampir Iya. lewat lewat setengah gitu. Hmm. Sekarang kita kalau misalnya di apa, di mana, di Hmm. periode sekarang, Hmm. golnya Erling Haaland itu Hmm. justru lebih tinggi Hmm. konversinya rata-ratanya dibanding dua pemain tadi. Jadi Hmm. Haaland itu 0,7, Hmm. terus si siapa lagi tuh? Drogba misalnya, ini Drogba Ah. 0,55, Fernando Torres Hmm. 0,58. Hmm. Jadi sebenarnya ada Hmm. yang Hmm. metrik ini juga sebenarnya nggak bisa dipakai buat buat Hmm. membandingkan striker di nomor 9 dulu sama striker nomor Hmm. 9 sekarang ya, striker sekarang kan, karena Hmm. Alan meskipun Hmm. metrik golnya dia lebih tinggi, 0, di atas striker-striker klasik dulu gitu kan. Hmm. Tapi Haaland itu, kamu ingat gak pertandingan lawan Liverpool yang dia itu Hmm. cuma Hmm. yang dia itu hilang di pertandingan itu gitu loh. Yang dia ternyata cuma dapat, kalau nggak salah itu cuma nyentuh bola 15 kali sepanjang 90 menit. Jadi Musim ini sebenarnya sih sering Haaland kayak gitu, bukan cuma lawan Liverpool. Eh, jadi, iya. satu-satunya kayaknya pemain selain Alexander Isak yang, apa ya, Hmm. yang kompeten itu Hmm. mungkin Harry Kane. Tapi Ya, apakah ya. Harry Kane itu nomor 9? Kalau di Spurs sih iya kayaknya. Kalau disebut Nomor 9 sih. iya sih. Karena di zamannya main di Spurs juga dia di di kiri ada Son, di kanan ada Lucas Moura biasanya. Oh iya. Ya kan, dia di Mhm. tengah gitu. Hanya saja memang tipikalnya Harry Kane, dia yang memang mau turun jemput bola gitu, bukan yang tipikal striker yang ngendok kan. Jadi Bukan, bukan, lebih bukan. lebih komplit aja sih Harry Kane ini gitu. Jadi dia juga tipikal striker yang punya naluri di luar kotak penalti mau melakukan shooting long range shooting gitu kan. Hmm. Eh, Sedangkan kalau striker klasik yang dulu mungkin atau yang sekarang kayak Haaland, Harus di jarang kotak kita lihat penalti. Haaland tuh iya yang memang Hmm. melakukan spekulasi gitu kan. Mhm. Kapan Kevin De Bruyne absen, kapan Foden lagi off, ya ngendok aja dia nggak ada artinya di depan gitu kan. Sementara Harry Kane pas di Spurs dia pasti akan mau turun tuh sampai bahkan sampai ke tengah Tengah lapangannya. lapangan gitu kan. Berarti, Tapi kalau eh, misalnya kamu bilang tadi terkait masalah kita membandingkan eh rating percentage-nya goal striker klasik dulu dengan yang sekarang, memang kayaknya statistik yang itu eh kurang cocok kalau mau dibandingkan karena memang banyak parameter kalau misalnya eh angka itu lahir banyak parameternya gitu. Dari jumlah pertandingannya, dari iya. dari superior mainnya kayak misalnya Haaland tuh bisa kelihatan tinggi tinggi
Kayak kita harus akuin dua musim lalu itu City superior banget pada saat Yes. mulai dari Haaland musim pertamanya gitu kan. Itu Hmm, bukan hanya sekedar dia top skor tapi memang superior gitu kan. hmm. Sementara yang misalnya kayak Batistuta yang bermain di dua klub di Fiorentina dan AS Roma, jumlah pertandingannya sama jumlah dia jadi starting tuh mungkin nggak akan sangat sulit mau kita bandingkan Haaland dengan dulu Batistuta gitu kan. Dengan Hmm. Drogba mungkin kalau misalnya kita bandingkan dengan Haaland, aku yakin kalau misalnya pun fansnya Liga Inggris kalau misalnya dibandingkan Drogba dengan Haaland, dibandingkan total secara keseluruhan ya tetap Drogba lah sebenarnya kan. Ya, Secara ya, ya, ya. Haaland tuh nggak punya aura, ya kan, nggak punya karisma. Sedangkan Drogba kalau misalnya dibandingkan ya harusnya sih dia lebih punya aura ya. Kalau aura tuh misalnya bisa kelihatan pada saat di pertandingan-pertandingan penting, contoh misalnya di big match, eh kalau ada suatu kejadian, eh itu Haaland tuh akan cuma lewat doang tuh, nggak akan ada terlibat dalam satu insiden yang Iya, 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 iya. bakalan jadi topik berita gitu kan, nggak akan ada Hmm. gitu. Hmm. Eh, tapi kalau Drogba atau misalnya kayak Batistuta dengan apa ya, dengan perawakannya aja Iya, itu iya. sudah berbeda gitu kan. Sementara Betul, memang betul. kalau misalnya dibilang Haaland tuh ya dia hanya sekedar goal getter, udah itu aja gitu kan. Hanya sekedar pencetak gol aja kalau mau dikenalnya. Untuk jadi pemain yang komplit ya enggak gitu kan. Jadi Hmm. memang kalau misalnya striker nomor 9 yang kamu bilang tadi Alexander Isak memang eh, mungkin bisa dibilang beruntungnya ya. Isak sebelum Beruntungnya ke dia main di Newcastle pada Newcastle. saat beruntungnya dia main di Newcastle dan gaya mainnya dari Sociedad ke Newcastle itu yang awalnya dia mau jadi left wing kan, Left wing, iya. Hmm. kemudian jadi striker, kemudian dia mau melebar dan kayak misalnya gol yang tadi malam dia Ya, Peles ya. eh iya Dari luar kotak itu. eh, dari luar kotak penalti gitu kan. Nggak sehat Eh, itu golnya. dia dia memiliki kecepatan, dia bisa melakukan aksi individu walaupun misalnya bukan yang aksi individu yang lama-lama pegang bola ya. Iya. Tapi dia bisa apa ya? eh Turnover Insting sih. pergerakannya itu bisa ini dengan cepat gitu kan, bukan Hmm. yang tipikal kalau kayak misalnya kita bandingkan dengan Højlund kan, dia Hmm. gaya-gayanya kayak pengen nahan bola, tapi Nah, kayak yang kau bilang tadi, kapan iya. dia ketemu back yang secara fisikal unggul. Ya kayak Bingung cuman ya. Hmm. iya kayak dia mau nahan bola nggak bisa tapi mau lari juga nggak bisa gitu kan. Hmm. Nah jadi masalah yang eh, tipikal nomor 9 ini memang ya itu tadi kalau kita di musim di masa yang sekarang ini akan sangat sulit kayaknya eh, akan keluar sosok nomor 9 itu kalau misalnya wingernya nggak ada gitu nggak akan kelihatan gitu. Ya contoh paling ini Haaland itu sih. Kalau bisa dilihat dari segi kedalaman skuad, City dengan United ya tetap lebih ini City Lebih lah. ada Tapi situ ya. Haaland mau sebesar-besarnya Haaland, tapi kalau KDB nggak ada, Gundogan juga nggak ada, Foden nggak ada, ah, beda tipisnya dengan Højlund sebenarnya si kawan ini, gitu kan? Beda tipis. Cuman jadi pelengkap starting eleven aja kan? Kalau yang beberapa musim lalu yang aku sempat sebenarnya eh emes ya, itu Hmm. sama Gabjes sih. Tapi ternyata Gabjes ini City yang atau Gabjes pas sudah di Arsenal? Gabjes Arsenal, Gabjes Arsenal. Oke. Hmm. Musim pertamanya Gabjes di Arsenal itu kayak apa ya? Aura City-nya, Memang aura masih di City-nya masih di bawah ya. aura City dan aura pemain Brazilnya. Iya, 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 Gimana iya. dia di kotak penalti masih bisa apa ya melakukan aksi individu di ruang-ruang sempit gitu tapi ternyata karena cedera ya akhirnya hilang kesempatan untuk perform lagi gitu. Hmm. Setelah itu mungkin yang paling ada kejutan ya Alexander Isak ini sih di musim ini. Ngomongin Kalau ngomongin striker nomor 9 di sepak bola Mm-mm. yang sekarang yang kata orang sepak bola modern,
gimana selain Alexander Isak ya. Dan Haaland kita oke lah dia striker tapi nggak ada yang kamu bilang tadi nggak ada auranya. Karena memang Hmm. kalau misalnya kita bandingkan dengan Isak itu eh, dengan Isak aja kalau misalnya Haaland mau dibandingkan itu Haaland tuh nggak bisa melakukan proses berpikir di lapangan nih seperti yang Hmm. dilakukan Isak gitu. Hmm. Eh, Gimana dengan pemain seperti eh, Victor Osimhen, Hmm. Lautaro Martinez, Hmm. dan Romelu Lukaku? Kenapa aku bawa bawa Romelu Lukaku? Karena Hmm. ini pemain kan sebenarnya kalau menurut kata Falco, kalau kata Falco kan gedebok pisang kan, Hmm. gak ada Hmm. lagi guna-gunanya di depan kan. Tapi di Napoli justru kemarin di midweek itu, di akhir pekan kemarin tuh dia ngasih 2 assist ke McTominay gitu. Iya. Ini sebenarnya nomor 9 tapi kayak bukan nomor 9 gitu. Ah. Sementara di Lautaro Martinez ini nomor Hmm. 9 tapi aku nggak tahu ada pemain di eh, era 90-an yang Hmm. karakter bermainnya tuh mirip Lautaro gitu.